Maaf Pak, kalau di dalam oli mesin campur solar, apa penyebabnya ya? Sudah ganti suplai pump Komatsu strip 8 PC 200. Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa problemnya itu di PC 200, ini modelnya 200-nya strip 8. Problemnya oli mesin campur solar, actionnya mengganti suplai pump. Saya nggak tahu digantinya dengan suplai pump baru atau direkondisi ya, karena kemarin juga ada yang nanya, Bang, saya udah ganti seal supply pump tapi masih bocor terus katanya. Ada tuh, saya bilang udah nggak usah di reseal kalau supply pump atau pompa solar CRI ganti baru katanya. Ya tapi begini bang, ya udah Pak. Kalau dan sampai nanya ke saya suruh ganti baru. Sekarang harga supply pump murah Pak. Kalau teman-teman beli di UT Connect ya, atau misalkan di online via UT Part online transaction itu kalau nggak salah antara 10 juta lah, 9 atau 10 juta rupiah. Kalau nggak salah ya, teman-teman nanti cek aja di sini harga. Kalau dulu awal-awalan generasi 208 keluar, itu harganya bisa 60, Pak. 60 juta satu set supply pump. Aduh. Sorry ya, ada agak bersin. Sekarang itu hanya mungkin 10 juta lah saya bilang, mungkin nggak sampai ya. Gak tahu berapa nih, aku belum ngecek ya, teman-teman lihat aja di situ harga dari UT online transaction atau UT Connect lah. Teman-teman beli lewat situ murah. Part nomornya ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman reseal, ganti seal ke orang, terus biayanya 3 juta atau 4 juta, lah ngapain saya bilang. Kecuali kalau nge-reseal biayanya cuma 700.000, oke saya bilang. Ini spare partnya misalnya beli sejuta, spare part sealnya sejuta, teman-teman jasanya 500, 1,5 juta, oke masih oke lah. Tapi tahan berapa lama? Apa tahan 3 tahun? Apa tahan 4 tahun? Kan enggak, rata-rata di bawah setahun teman. Malah ada yang 3 bulan, cuma 4 bulan. Jadi tidak make sense lah. Jadi kalau saya sarankan supply pump itu mending ganti satu set dah itu. Kalau teman-teman yakin pernah beli supply pump, ganti satu set udah. Karena harganya sudah sangat, menurut saya sangat terjangkau. Ya, oke lanjut. Resultnya setelah diganti supply pump ternyata masih terjadi problem oli mesin campur solar ya teman-teman. Oke, pertama untuk problem ini sebenarnya di shop manual engine ya, shop manual unit Komatsu itu sudah ada. Teman-teman cari aja nanti di S13, ini kode S13. Di sini dikatakan oil level risk entry of coolant atau fuel. Jadi dikatakan di shop manual itu level olinya meningkat, menambah atau meninggi lah ya levelnya itu dari dipstick itu tinggi itu karena masuk coolant atau fuel. Teman-teman ya, indikasi. Kalau untuk coolant saya yakin teman-teman pasti paham lah udah. Orang awam pun pasti tahu bahwa ini masuk air karena warnanya berubah menjadi coklat, susu coklat ya, beda lah gitu ya teman-teman. Jadi kita akan bahas lebih ke fuel ya di sini. Makanya di sini general cause why oil level risk ya, coolant. Nah, coolant in oil milky ya, campur antara air radiator, coolant dengan air radiator dengan oli ya gitu teman-teman. Atau karena fuel in oil, smell diesel fuel. Jadi fuel itu masuk ke oli mesin, tercium lah, smell itu tercium bau solar ya di dalam oli itu teman-teman. Jadi dua itu, jadi kita lebih bahas akan ke sini ya, bukan coil in oil tapi kita bahas fuel in oil ya di sini. Kalau untuk ini bisa ada troubleshooting S11 nanti ya untuk coolant ya. Oke, pertama gini teman-teman. Di sini kondisi unit ada kemungkinan penyebab ya teman-teman, saya sampaikan nih. Oke, pertama adalah teman-teman harus tahu kondisi unitnya, historical unitnya itu seperti apa. Bang, ini unitnya sudah lama memang, sudah 15 tahun, sudah 25.000 jam. Gitu ya. Sudah lama umurnya, berarti memang sudah waktunya mid life Kang. Jadi sudah waktunya program mid life lah, injektor diganti, supply pump diganti, itu menurut saya mix ya karena umur pakai ya teman-teman. Itu. Yang kedua adalah indikasinya adalah bau minyak seperti bahan bakar atau diesel ya, yang seperti yang atas ini. Jadi maksud saya teman-teman tuh wajib harus tahu membedakan penambahannya ini dari mana. Apakah ini ditambah benar-benar dari solar yang menambah atau dari oli yang menambah oli. Dari mana Bang oli ya? Bisa terjadi karena miss apa ya, antara teman shift 1 shift 2 nya bisa jadi miss gitu ya teman-teman. Miss Dek, di video kan deh Papa dek, dipanjangkan. Nah, eta ku HP dek berapa di itu tuh. Di udah didinya ada apa videokeun mah. Nah, katingalikeun ada lila di kitu kan. Jangan di TikTok nah gitu.
Ya sorry, maksudnya gini, miss itu yang pagi ngurangin, yang malam nambahin lah gitu ya, karena tidak mengerti dalam memastikan level oli itu seperti gimana memeriksanya ya. Nah ini udah pernah saya bikin 4 tahun yang lalu, silahkan teman tonton, pahami betul ya cara menentukan level, karena kalau salah ya pasti akan ditambah, nanti malah jadi nambah ya, karena ditambah dengan oli gitu, ada yang nambah karena berprinsip ini kurang bang, kita tambahkan, padahal mesin baru dihidupkan langsung dicek ya pasti kurang kan teman-teman, pasti kurang karena masih di atas, harus nunggu dulu 15 menit lah kalau mesin udah dihidupkan itu gitu. Oke, yang kedua adalah yakin pak ini dari solar ini, yakin, saya yakin, saya yakin-yakinnya, hakul yakin, saya bukan orang baru, saya bukan orang bukan pemula, saya udah senior, saya tahu ini oli mesin campur solar. Oke, 100% itu berarti dari solar pak. Oke, yang kedua adalah pastikan juga gas buangnya apakah berwarna putih teman-teman. Pak, ada indikasi gas buangnya juga agak putih-putih gimana gitu ya teman-teman. Oke, karena ini bagian dari troubleshooting. Jadi semakin data lengkap, ingat datanya kita semakin lengkap, itu akan semakin mengerucut, mempercepat dan memudahkan kita mengatasi problem saat itu teman-teman ya. Salah contoh misalkan tingkat penggunaan mesin, historikal selain jangka waktu yang lama ataupun historikal sebelumnya. Pak, sebelumnya ada penggantian apa, ada problem apa? Oh tidak ada pak, tidak ada masalah sama sekali, jadi problem ini mendadak kan tiba-tiba gitu. Terus yang kedua, misalkan bang kemarin habis ganti ini, habis ganti itu, ya beda lagi ceritanya. Jadi kita bisa mengurutkan, itu namanya kita mencari historical unit atau data unit. Ini wajib hukumnya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang tahu alat, yang merasakan alat adalah orang yang di situ. Entah itu operatornya, entah itu pengawasnya yang tahu. Makanya kita datang ujung-ujung, kita tanya operatornya apa yang dirasakan, apa yang diketahui, ceritanya beliau yang tahu gitu teman-teman ya. Jadi jangan so tahu, jangan so paham, tiba-tiba lang main bongkar apa gitu ya teman-teman. Jadi biasakanlah mencari data historikal ya. Saya pun sampai sekarang gitu, entah teman-teman yang telepon saya guidance gitu, karena banyak orang-orang itu sekarang yang menyepelekan ini, menyepelekan data historical unit, menyepelekan data informasi dari operator ya. Itu banyak dianggap operator, lu tahu apa sih, padahal operator itu yang merasakan gitu loh ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk penyebab saya hanya menemukan 3. Kalau teman-teman misalkan bang ada lagi penyebab lain, silahkan isi di kolom komentar ya, sebagai menambah wawasan lah gitu. Tapi yang saya pernah rasakan, pernah menangani, bahkan pernah mengguidance orang lain, itu problemnya adalah pertama dari broken injector atau kerusakan dari injektor. Kedua adalah dari defect in supply pump atau kerusakan supply pump. Ketiga adalah terjadi kerusakan pada cylinder head. Jadi yang dilakukan bapak tadi yang komen ke kita, Pak saya udah ganti supply pump, itu sebenarnya sudah bagian betul pak, sudah betul, tapi kok masih bocor ya. Berarti kan bisa kemungkinan yang ini teman-teman, injektor atau broken cylinder head. Tapi untuk beberapa kondisi seperti injektor, dari mana sih gitu. Tapi sebelumnya, setelah kita memastikan ya bahwa penambahannya itu dikarenakan solar, udah yakin benar-benar solar, pertama pastikan tidak ada error code di motor panel ya, tidak ada error code ya berhubungan apalagi di mechanical, entah itu overheat engine misalkan gitu kan, nanti ceritanya lain lagi tuh overheat engine, karena nanti berhubungan dengan cylinder head. Overheat engine berapa kali nih overheat engine nih? Ya bang, nih pernah overheat sampai dari radiatornya muncrat bang dulu, terus ganti gasket, habis ganti gasket nggak lama overheat lagi bang, radiator dibersihin, habis itu sebulan 2 bulan overheat lagi bang, dari termostat diganti termostat, overheatnya terus menerus pak. Ya ujung-ujungnya ya itu cylinder headnya kan bisa kena, itu lama-lama dipaksa kayak gitu kan, udah sampai 4 kali ya cylinder headnya lelah. Aduh aku lelah banget cylinder head, bisa retak bisa apa ya teman-teman. Oke, tapi gini, saya pernah menanganin ya, kejadiannya hampir sama, tapi dia nggak ngomong awalnya. Dia cerita pak dari dipstick ini ya, dari dipstick atau level pengisian itu nyembur sampai dipsticknya keluar gitu ya teman-teman. Jadi dari dipsticknya itu nyembur pak, si dipsticknya itu tekan dan bertekanan. Awalnya operator menginformasikan bahwa ini pak oli sampai keluar dari dipstick. Oh berarti ini kelebihan katanya, kelebihan oli segala macam. Ternyata saya cek, masalahnya bukan olinya bertambah, tapi blow by-nya yang tinggi pak. Jadi makanya saya pastikan dulu kalau untuk di generasi strip 8 itu tidak ada blow by ya, error blow by di motor panel itu tidak ada untuk 200 strip 10 sama 210 strip 10 ya. Tidak, blow by-nya tidak ada
tidak error blow by gitu. Terus yang kedua, pastikan juga jalur blow by engine tidak buntu ya. Jadi dulu pernah kejadian 210 dipsticknya nyembur, terus informasi operator mengatakan oli engine-nya penuh dikarenakan solar. Ternyata setelah saya cek, nyemburnya itu sebenarnya karena blow by-nya tinggi. Blow by tinggi karena ini nih. Kalau teman perhatikan di engine itu kan ada namanya breather engine ya, atau selang pernapasan, itu buntu Pak, ketekuk. Saya pegang, kok nggak keluar, ternyata di bagian atasnya ini ketekuk dia, ya, tekuk ya mau kemana? Akhirnya ya jadi bertekanan kan, uap. Jadi itu pastikan dulu tidak ada masalah di blow by-nya maksud saya, dan yang lain-lainnya. Baru kita membahas tentang penambahannya. Oke ya, mengerti ya teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman tuh lakukan leveling aja. Jadi begitu ada indikasi itu, nambah dipsticknya Bang, nambah, jangan langsung panik. Langsung ganti supply pump, langsung ganti injektor, langsung bongkar cylinder head. Jangan, slow aja, santai dulu. Santai dulu teman-teman. Pertama lakukan leveling dan monitoring minimal 2 kali proses. Kalau saya minimal 2 kali atau 3 kali. Levelingnya contoh gini. Tek 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 tek. Apa itu? Parabot. Sorry, potong tadi ada parabot dapur gitu. Oke, lakukan leveling. Kalau teman-teman melihat misalnya P2H operator, Pak ini nambah Pak, Pak ini kurang Pak, gitu kan, jangan langsung panik. Kalau saya beberapa kali menangani, misalnya pertama saya drain dulu. Kalau memang di dipsticknya itu lebih, saya akan drain dulu Pak, lewat valve engine, turunkan misalkan 1 liter 2 liter sampai di dipsticknya posisinya pas di high ya. Di sini posisikan level oli di high dipstick, kemudian operasikan unit kembali, tes minimal 5 jam lah, gober. Kemudian kita cek kembali level oli mesinnya seperti apa ya, karena ini nanti akan menentukan poin-poin mana yang kita cek duluan. Karena kan saya bilang tadi injektor, supply pump atau cylinder head kan. Nah yang mana yang faktor duluan kita cek adalah dari sini penambahannya. Kalau memang murni penambahannya asli dari solar ya, biasa saya kalau saya tinggal itu operator itu saya drain sama pengisiannya, sama dipsticknya saya segel Pak, saya segel. Jadi kalau nanti ada yang ngebuka saya pasti tahu gitu ya, disegel gitu. Nah di sini kalau dalam waktu 5 jam penambahannya sedikit aja penambahan, itu indikasi kemungkinan itu hanya dari injektor Pak, kemungkinannya ya. Jadi perlu beberapa hari, ada yang sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari sampai dia tinggi betul. Nah, berarti indikasi itu dari injektor. Tapi kalau di bawah 1 hari, 5 jam, 6 jam atau 10 jam, indikasinya adalah dari supply pump. Ya, penambahan dari head, misalkan 10 cm dari head, teman-teman tentukanlah 10 cm. Dia kalau tercapai dalam waktu 5 jam, penuhnya cepat, itu indikasi adalah dari cylinder head, dari supply pump. Ya, kenapa? Karena supply pump berputar dan kebocoran dari seal kan. Jadi engine low idle, high idle ataupun saat engine beroperasi naik turun, maka dia akan tetap bocor. Itu supply pump. Jadi kuantitinya akan lebih banyak supply pump dibanding injektor. Kalau injektor kuantitinya udah banyak, itu biasanya engine drop, low power Pak. Ya, ini saya akan jelaskan ya teman-teman. Penambahan atau kebocoran adalah dari solar masuk ke area engine ya, lewat cylinder head, yaitu pertama adalah o-ring ini. O-ring kalau teman-teman lihat itu ada o-ring warna hitam tepat di lubang yang mau keritan. Ini lubang yang keritan kan teman-teman. Kalau o-ring ini rusak itu bisa putus, bisa keras, atau sudah tidak menonjol lagi, sudah rata, maka pressure yang di sini yang harusnya di tengah-tengah bisa masuk ke atas, ke sini ya, ke cylinder head bagian atas. Jadi bisa dilihat tuh dari atas tuh, lewat ini nanti locknya ya. Ya di sini udah ke atas ini, tapi kan sedikit Bang. Iya makanya itu, kalau dia sedikit saya bilang penambahannya butuh beberapa hari, kemungkinan dari sini. Yang kedua, bocor injektor bisa dari sini, dari rumahnya solenoid ya. Jadi ada solenoid ini solenoid ini terpisah teman-teman, bukan terpisah, bisa dibuka ya, dibuka pakai kunci. Nah di sini tuh ada sealnya juga, ada seal, ada o-ring lah bahasanya. Ini dulu pernah saya nanganin. Jadi injektornya itu sebelumnya pernah diservis, bahasa dia diservis, habis itu problem tadi, Pak olinya kok nambah terus, 3 hari nambah lagi, 3 hari nambah lagi. Oh ya udah Pak, kita cek. Sebenarnya operator tuh takut bukan nambahnya, takutnya ini nanti mesinnya ngejam. Kenapa? Karena kalau oli ditambah solar terus-terusan jadinya
solar sebagai pelumasnya kan, itu dia nggak mau, takut macet. Jadi begitu saya buka, saya hidupkan, dari sini bocor pak, keluar solar dari sini. Nah udah, ternyata setelah buka ininya kendor, tapi ya tidak bisa dikencangkan. Maksudnya udah dikencangkan, seal ininya robek ya, mungkin pemasangannya awal kendor gitu. Jadi dari atas ini teman-teman, ya dari atas ini nih. Jadi kebocoran atau olinya yang bisa keluar, solarnya bisa keluar, itu bisa diakibatkan dari solenoid ini yang tidak pas pemasangannya, atau o-ringnya atau hasil yang problem, atau juga dari o-ring mounting ini ya. Itu sebenarnya untuk injektor ya. Kalau misalnya udah bocor di sini tekanan sedikit, maka dia bisa mengakibatkan sebenarnya low power teman-teman, atau kurang lah, sehingga apa yang masuk ke sini pun juga bisa bermasalah teman-teman ya. Kalau yang di sealnya bocor kan, makanya ini bisa ngomong ngaco ininya, makanya bisa asap putih lah. Itu yang terjadi di injektor, pahami ya. Jadi teman-teman cek aja satu-satu sealnya bagaimana, terus ininya bagaimana untuk kekencangan dari si solenoidnya. Oke, jelaskan di sini ya. Jadi teman-teman buka aja tutup rocker armnya, kemudian hidupkan. Perhatikan di sini di area solenoid atau ini ada keluar solar nggak teman-teman ya. Itu aja. Kalau ekstrim dulu saya pernah menemukan ininya nih, dari sini keluar solar. Yaitu untuk tapi ini tidak 100% ya, ini hanya tips saja. Cuma nanti kan rata-rata kalau injektor itu kerusakan atau tembus bocornya kan pressure di atas 1000 kilogram kan, di atas 1000 itu didapat pada saat RPM tinggi atau pas saat di load. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini nih bisa kelihatan sebenarnya, tapi minimal ya teman-teman cek secara visual dulu lah, buka ini dilihat itu kekencangannya ini. Kalau teman-teman hidupkan, hati-hati ya, kalau misalnya terlalu banyak nyembur saya tidak rekomendasi, kan olinya bisa naik muncrat kemana-mana ya. Saya tidak rekomendasikan lah, karena saya juga belum pernah kondisi engine high. Kalau low idle saya pernah ya. Ini sampean cek aja tuh, nanti akan kelihatan kok kayak munculnya mata air yang jeblok dikit ya. Beda lah, oli dengan solar itu beda, teman-teman bisa lihat pelan-pelan aja, tapi ya harus detail ya teman-teman, maksudnya harus peka gitu, dilihat atau dikencangkan dulu, dioblak dulu. Padahal kalau nggak ketemu ya dibuka satu-satu, dicek sealnya tadi ya teman-teman, atau o-ringnya. Nih ini yang kemarin ini PC 300 itu. Rem minyak, rem habis. Hatikan dapat pokok. Oke, itu teman-teman ya, sedikit saran. Jadi pada saat engine hidup diperhatikan aja di injektor, di bagian solenoid atau di mountingnya itu ada keluar nggak solar ya teman-teman. Tapi ya ini saya tidak merekomendasikan teman-teman yang baru. Ini silahkan koordinasi dengan seniornya ya, karena ini berbahaya. Karena pertama engine berputar, kedua ini benda bergerak, ketiga ada panas ya. Ini agak tingkat berbahaya cukup tinggi lah. Jadi
Kalau belum yang profesional, ya saya sarankan janganlah teman-teman, berbahaya. Jadi koordinasi dengan seniornya di situ ya. Ini untuk melihat kebocorannya ada nggak, keluar nggak dari injektor teman-teman. Jadi bisa dari injektor. Injektornya harus diceknya. Kalau 6 ya 66-nya Pak. Gitu. Oke, sekarang kita berbicara supply pump. Di supply pump bisa nggak? Ya bisa. Indikasi bisa. Kenapa? Karena supply pump itu kan berputar langsung dari gear, front gear ya, atau ngomongnya sorry bukan front gear, rear crank ya. Jadi diputar dari belakang itu dia. Nah ini rear crank. Nah ini nempel ke belakang ya teman-teman. Ini udah, saya yakin teman-teman Komatsu PC200 sudah tahu lah lokasi dari pompa solar. Jadi dia berputar, kemudian di tengahnya ada sealnya teman-teman ya, ada sealnya. Nah di sini ada sealnya. Sealnya ini tuh ya untuk membatasi area di supply pump itu. Satu di depan untuk oli, nanti oli mesin untuk pelumasan gear, ikut dari gear belakang itu. Kedua ada dari yang namanya untuk area supply pump sendiri ya teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Sebenarnya kalau untuk di asli di Komatsu sendiri, untuk overhaul atau reseal supply pump secara utuh itu tidak ada literatur Pak, bahkan tidak disarankan. Jadi supply pump itu kalau indikasi rusak, yakin rusak, ganti itu Pak. Jadi tidak ada di reseal ya. Soalnya kalau teman-teman perhatikan di sini pun juga di partbooknya, supply pump partbooknya ini teman-teman tuh, ini satu set teman-teman. Jadi supply pump itu satu set ya, satu set. Jadi tidak ada pretelannya. Wah bang, abang masih baru lah, anak kemarin sore bang. Saya mah tahu dalam supply pump, tahu seal-seal. Ya saya juga tahu Pak. Memang, tapi saya tidak menyarankan ya, tidak mau menyarankan ini di repair. Sekali lagi kenapa sih? Kalau gini, supply pump itu sekarang harganya, tadi saya dari awal udah bilang mungkin 10 juta ya. Baru, new brand Komatsu baru. Kalau teman-teman beli di UT Connect ya teman-teman, baru itu. Harga segitu. Terus teman-teman repair, Pak ini saya mau servis supply pump berapa? 4 juta. Lah ngapain saya bilang Pak? Harga 10 juta baru, servis 4 juta. Garansinya berapa lama? Garansinya seminggu aja katanya. Ya, jadi itu teman-teman lah ya. Ya terserah saya, teman-teman mau ngomong saya cupu atau apa. Kenapa? Karena ini banyak orang yang dipusingkan masalah supply pump Pak. Akhirnya apa? Mekaniknya yang kasihan. Mekaniknya yang awalnya sosokan bisa jadi pusing kan Pak. Harusnya Bapak udah trouble, ini nggak bisa hidup, ini bocor, supply pump normal gitu ya. Dan ini supply pumpnya baru ya. Jangan bekas repairan atau cabutan, jangan, yang baru, new brand. Nah untuk Bapak yang tadi yang sebelumnya itu saya sarankan, kalau memang itu udah brand baru, produk baru, terus masih bocor, berarti indikasi injektor Pak. Injektor tadi yang saya sampaikan dan di video sebelumnya cara memeriksanya seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah tapi kenapa sih sekarang injektor itu bisa kena atau supply pump itu bisa kena ya, padahal kan masih baru lah Pak. Maksudnya ada unit saya yang sampai 15.000 jam aman Pak, injektor aman, supply pump aman. Tapi unit saya yang ini yang 10.000 baru 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun kok udah ngalami problem ini. Kenapa Pak? Jadi itu faktor dari luar. Kerusakan injektor, kerusakan supply pump atau silinder. Kalau silinder head udah tadi saya bahas ya, udah saya sepil ya. Jadi nggak akan saya bahas lagi itu silinder head. Kenapa silinder head itu bisa retak? Itu umumnya tadi yang gara-gara masalah overheat dipaksa ya udah gitu. Jadi ada faktor dari luar ya. Misalkan teman-teman cek, oh ini bagus kok Pak, sealnya normal kok, tapi kok bisa ini ya. Jadi ada faktor dari luar teman-teman di sini ya. Jadi ada namanya overflow ya di sini. Overflow atau istilahnya jadi ini untuk membuang tekanan yang berlebih Pak di sistemnya dia. Nanti kan kalau teman-teman ada EMV ya. Terus ada macam-macam lah ini yang untuk apa namanya? Gear pumpnya ya nanti. Jadi gini, maksudku ada sistem overflow-nya atau sistem return-nya. Injektor itu ada sistem return-nya, supply pump juga ada sistem return-nya. Bagaimana kalau sistem return-nya itu buntu? Nah itu maksud saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah menjas ini injektor rusak, menjas ini supply pump rusak, jangan jangan langsung diganti operasi, jangan, tapi dicek kenapa ini rusak, kenapa ini injektor rusak gitu ya teman-teman ya. Faktor lain saya tambahkan ini ya. Nah ini
Jadi kalau teman-teman bandingkan ini supply pump ya atau pompa solar itu jalur biru. Jalur warna biru ini itu ada jalur returnnya dia. Jadi supply pump itu berputar itu pasti ada returnnya, udah gitu teman-teman ya. Ada returnnya, makanya dibatasi kan, ada pembatasnya. Ada yang disebut dengan pengukuran fuel return, spill fuel return, ada tuh pengukurannya. Kalau returnnya terlalu banyak, over gitu ya pressure lari ke tangki semua dong. Gitu ya, bisa jadi low power lah gitu ya teman-teman, bisa jadi overflow-nya macet atau apa. Kemudian di injektor ini injektor ya, injektor yang ke atas itu ada warna biru nih. Ini warna biru, ini adalah return injektor. Return injektor ini gabung dengan return supply pump, nanti akan ke return block ya, return block digabung. Nah nanti yang ini common rail ya atau pressure limiter. Pressure limiter normalnya operasi ini tidak ada yang keluar ya, tidak ada yang keluar. Tapi kalau ini keluar ya digabungin ke sini ke return block juga teman-teman. Tujuannya apa? Ya kalau misalkan pressure limiternya bocor, si solar tidak langsung ke mesin atau ke tanah gitu kan, tetap ke tangki gitu. Jadi secara normal yang ada keluar adalah dua, dari injektor sama dari supply pump. Nah di blok ini digabung, nanti ini kalau yang ada fuel apa ya, kalau terpasang fuel cooler, maka dia akan masuk ke fuel cooler. Misalkan di PC 228 terpasang fuel cooler ya, yang ada nih dalam tanda kutip nih, misalkan yang ada, karena ada yang nggak ada gitu. Masuk ke fuel cooler baru masuk ke tangki gitu, ke tangki kan. Namanya barang masuk ke tangki artinya ngelos pak, los, tidak ada pressure, yang ada flow aja udah ngelos. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi kebuntuan, entah itu di bloknya, entah itu ada di fuel coolernya, maka akan tercipta high pressure, pressure balik tinggi. Itu pompa memutar terus, sementara yang harusnya ke tangki ketahan. Akhirnya apa? Ya tinggi-tinggi di dalam pompa, di cashnya tinggi, maka jebol lah sealnya. Sealnya bisa jebol pak, jebol lah. Yang pressure itu kan mengalahkan komponen yang paling mudah, seal, o-ring kan gitu kan. Sama ketika di injektor juga di sini, kalau dia tinggi-tinggi terus, biasanya kalau injektor itu mekanisme injektor akan terganggu pak, akan ngaco dia. Salah satunya adalah yang tadi yang saya bilang asap putih. Ya, tekan, aduh keluar dong, kamu ke tangki, aku mau ngecert ini gitu. Dia nggak ada ke tangkinya karena buntu misalkan. Dan di outputnya ini ya teman-teman, sorry yang injektor, kalau teman injektor tuh di dekatnya apa tuh muffler itu ada semacam bukan elbow ya, elbow dalamannya itu cek valve, hati-hati ya. Jadi antara injektor returnnya itu digabung satu blok itu. Nah di situ ada ball joint tuh nggak tahu 22 apa 19 saya lupa. Nah di dalamnya itu ada cek valve, hati-hati, cek valve-nya tidak boleh terbalik ya teman-teman, hati-hati itu. Jadi pastikan ini juga ya pak ya. Memastikannya bagaimana sih Kang? Kalau untuk supply pump bapak tinggal buka aja hose yang dari mau ke blok atau hose yang mau ke ini apa namanya, ke oil cooler, dibuka aja pak, ngalir nggak dia. Kalau dia tidak ngalir sama sekali ya itu harus curiga gitu pak. Tapi kalau dia ngalir, indikasi ngalir tapi tidak ada low power, tidak ada error, berarti udah memang segitu pak. Jadi memang ada ngalirnya ya. Itu aja pak ya untuk jawaban saya. Sekali lagi saya tidak ingin ngajari bapak atau teman-teman semua di sini, untuk diskusi aja. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu disanggah, silakan isi di kolom komentar. Saya terbuka untuk itu ya, karena kita diskusi aja. Untuk yang cylinder head ya nanti kita di bagian overhaul lah ya, karena ini jarang sekali, saya belum pernah nanganin bener. Tapi ada cerita dulu yang orang Jambi katanya ganti cylinder head aman. Jadi udah ganti supply pump, udah ganti injektor, ujung-ujungnya ganti cylinder head baru aman katanya dia. Nggak tahu juga bang, yang retak banget saya ganti cylinder head baru aman, tidak ada nampur. Jadi bisa dari situ. Cuma gini, saran saya kalau untuk menangani problem-problem seperti ini yang udah high class, problem tingkat profesional, saran saya tetap hubungi PT United Tractor terdekat pak, agar unitnya ditangani dengan baik dan benar itu ya. Sehingga apa, proses untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu bisa kita hindari lah. Salah inilah, salah itulah, salah inilah, salah itu ya nggak perlu lah ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bisa membantu, semoga bisa sedikit memberikan informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.